Oke. Ini ke-record nggak ya? Oke, dari ke-record. Soal kayak gini, langkah yang pertama itu kita turunin dulu nih yang ini. Jadi si f aksennya ini, fx-nya dituruninnya ini dimajuin dulu. Terus dikaliin sama ini, yang ini tetap asli nih. Jadi tetap gx min 5, tapi pangkatnya berkurang 1. Dari 3 dikurangin 1. Gitu. Terus dikaliin sama turunan yang di dalamnya sini. Nah, turunan dalamnya sini kan turunan dari gx aja kan. Ini. Nah, setelah itu kita masukin nih 1. Kita masukin x-nya itu jadi 1. Berarti 3. Gx berarti G1. Nah, min 5. Pangkatnya jadi 2 ya. Terus G aksennya jadi G aksen 1. Gitu. Nah, kita masukin nih. F1-nya kan sepertiga. Oh, ada yang ngomong? Lanjut ya. Terus 3 kali G1 min 5 pangkat 2. Nah, G aksen 1 nilainya 1/9. 1/9. Nah, ini kan bisa dicoret nih. Coret, coret 3. Ini kan sepertiga sama sepertiga. Coret aja. Kan sama. Gitu. Berarti di sini nyisain G1 min 5 pangkat 2 sama dengan 1. Di sini kan 1 ya. Jadi 1 sama dengan G1 min 5 pangkat 2. Berarti kalau misalkan mau nyari G1 min 5, berarti ya tinggal diakarin kan. Jadi G1 min 5 itu nilainya bisa 1. Bisa juga G1 min 5 juga nilainya min 1. Gitu. Jadi min 1 pangkat 2 juga nilainya 1. Gitu. Jadi sama. Nah, dari sini dapat nih G1-nya. G1 sama dengan 1 ditambah 5. Itu 6. Kalau pakai yang ini, G1-nya yaitu min 1 ditambah 5, yaitu 4. Jadi jawabannya itu bisa 6, bisa 4. Tapi yang ada di opsi itu hanya 6 aja. Jadi kita ambil aja yang ini, yang C. Sampai sini ada yang mau ditanya? Apa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Mau nanya apa tuh? Mau nanya apa? Lanjut. Itu si Febri mau nanya, nggak jadi. Lanjut dulu ya. Kalau nggak jadi nanya. Oke. Garis PR. Nanya nih. Bentar. Itu turunan fx kok bisa gx? Hah? Turunan fx kok gx? Yang mana tuh? Yang mana? Fx jadi gx. Di sini fx tetap turunan fx. Yang ini turunin. Yang f aksen x. Ini kan emang dari sini. Jadi fx itu nilainya sama dengan emang di sini yang diketahui itu emang dari gx. Gitu. Emang yang diketahui kayak gitu dari soalnya. Oke, lanjut. Ini nomor 2, garis PR dan QR adalah garis singgung lingkaran dengan titik pusat O dan jari-jari lingkarannya itu 6. Panjang tali busur PQ itu 9 cm, maka PR adalah, yang ditanya itu si PR nih yang ditanya. Ini yang ditanya. Nah, sebelumnya kita tahu nih kalau misalkan garis singgung lingkaran itu di sini selalu tegak lurus nih di sini. Di sini tegak lurus karena dia garis singgung nih menyinggung lingkaran. Ini juga di sini tegak lurus. Ya kan? Nah, ini panjangnya sama, ini juga panjangnya sama. Ya, karena kan dia jari-jari ini pasti panjangnya sama dong antara hijau sama hijau ini. Kemudian yang biru ini sama ini itu juga panjangnya sama, ya. Dua-duanya sama, dia nanti terbentuknya jadi terbentuk bangun layang-layang. Jadi ini bisa ditarik dari sini. Di sini. Gitu. Bentar, ditebelin dulu. Halo. Jadi yang warna merah ya. Nah,
Anggaplah perpotongan antara PQ sama OR ini di sini S ya. Terserah sih mau misalnya apa aja. Misalkan di sini titiknya itu yang dipotong di sini itu titik S. Ya berarti QS kalau misalkan ini ke sini itu 9, terus ini sama, berarti kan PS sama QS itu kan panjangnya sama ya, yaitu setengah dari si 9 atau 9/2. Jadi di sini ditulis PS itu sama dengan QS. Sama dengan 9/2 cm. Oke. Lanjut lagi. Apa tuh, ada yang nanya? Lanjut dulu ya. Kita cari OS dulu nih. Dari sini ke sini kan tegak lurus nih ya. Cari OS. Kita bisa pakai Pitagoras dari PO sama PS. Jadi PO kuadrat ini kan tegak lurus di sini. Kalau misalkan nyari OS pakai apa namanya segitiga Pitagoras, itu dari sini sisi miringnya dikurangin sama PS-nya. Jadi PO kuadrat dikurangin PS kuadrat. Ya. PO kuadrat kan di situ 6. 6 kuadrat dikurangin PS. PS itu siapa? PS itu 9/2. Jadi 9/2 kuadrat. Atau sama dengan 6 kuadrat kan 36. Dikurangin 9 kuadrat 81 per 2 kuadrat itu 4. Ya udah ini kita samain penyebutnya. Jadi 36 itu kan sama aja 144 ya. 144 per 4. Dikurangin 81 per 4. Kita akarin. Gitu. Ini sama dengan 144 dikurang 81. 36. Jadi 63 ya. 63 per 4. Jangan lupa diakarin. Nah, akar 63 per 4 itu kan sama aja kalau misalkan disederhanakan kan jadinya gini ya. Akar 63 itu kan sama aja akar 9 dikaliin sama akar 7 ya. Ini kan sama aja 63. Nah, akar 9 itu 3 nih. Jadi bisa dikeluarin. 3, akar 7-nya tetap. Biarin aja. 7 per akar 4. Akar 4 itu 2. Jadi buat panjang OS itu sama aja 3/2 akar 7. Itu ya. Kita harus dicari-carikannya. Lanjut. Nah, di sini kita mau nyari si PR nih. Kita baru tahu PO, baru tahu si SO. Nah, kita belum tahu nih si PR-nya itu berapa. Nah, caranya gimana nih? Caranya itu kita pakai kesebangunan nih. Kalau misalkan di sini ada sudut X, kalau di sini sudut X, berarti di sini Y ya. Ya, kalau misalkan di sini Y, ya di sini udah pasti X. Ini sebangun nih. Jadi ini X, ini Y, ini X, ini juga Y di sini. Karena kan 90 gitu. Kita keluarin segitiga yang besar. Kan jadinya gini ya. Kita keluarin. Nah, di sini tegak lurus nih. Itu kan kebagi nih kayak gini ya. Gambarnya kurang lebih. Ini tegak lurus. Nah, di sini S. Ya kan, di sini O-nya. Kemudian di sini P-nya. Di sini R. Yang ini X. Ini Y. Ini X. Ini Y. Ya kan? Kita bagi 2 aja jadi 2 segitiga. Jadi kita ambil yang bersesuaian gitu. Misalkan di sini X-nya. Ini tegak lurus, di sini Y-nya. Ya udah berarti di sini O, di sini P, di sini R. Jadi ngikutin yang di sini. Terus kita keluarin nih. Yang satu lagi, segitiga satu lagi yang kecil. Ambil yang bersesuaian. Di situ yang bersesuaian siapa? X-nya di siapa? Di P kan? Ini P. Kemudian di sini S. Tegak lurus di sini. Nah, di sini Y-nya nih. Y-nya siapa? Di sini O kan? Nah, dari sini kita pakai perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian nih. Contoh gini, perbandingan antara PR sama PS itu kan sama-sama sejajar gitu ya. Ada sudut X-nya juga, ya kan? Berarti PR per PS sama dengan siapa? Terserah mau sama dengan ini per ini atau ini per ini. Nah, kita pakai aja yang ini dulu nih, PO sama SO. PO per SO. Nah, PR-nya nilainya berapa tuh PR-nya? PR-nya itu yang ditanya kan, berarti belum ada nilainya.
PR per PS. PS itu nilainya nih 9/2 ya di sini. Kecil banget. Per PO. PO. PO nih, PO itu 6 ya. SO nih, SO itu 3/2 akar 7. Ini bisa dicoret nih. Ini kan coret 3 kali ya. Terus ini kali silang ke sini. Jadi PR itu sama aja 3 kali 6 itu kan 18. 18 per akar 7. Jadi PR itu sama aja 18 per akar 7. Jadi tinggal dikali silang nih. 18 dibagi sama akar 7-nya. Ya udah kita, karena di sini belum ada ya di opsi, kita kaliin akar sekawan. Kayak akar sekawan, sekawannya akar 7 ya. Nah, 18 akar 7 kali akar 7 kan akar 49. Akar 49 itu nilainya 7 tuh. Terus dikaliin sama akar 7 deh. Gitu. Ya kan? Jadi jawabannya itu yang A. Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Jadi nanya kan? Oke, lanjut. Soal yang ketiga, jika fx itu nilainya sama dengan 2x tambah 3. Kemudian komposisi G, komposisi fx itu rumusnya 2x min 7. Yang ditanya itu Gx min 4. Oke. Kalau misalkan ada soal kayak gini, kan di sini kan kalau GOF atau G komposisi F itu kan sama aja gini ya. Masukin fx ke G kan. Sama dengan 2x min 7. Nah, fx-nya ini udah ada nih di sini. Yang ditanya si GX ya, mau nggak mau kita harus nyari si GX-nya dulu dong. Karena kan ditanya itu nih, GX min 4. Jadi kita harus tahu GX-nya dulu, baru kita tahu GX min 4 gitu. Kita masukin aja G fx-nya itu kan 2x tambah 3. Sama dengan 2x min 7. Karena di sini ada dua suku gini, aku biasanya misalin nih, misalkan yang nih, yang warna pink di sini, dimisalin aja. Terserah mau misalnya apa aja. Nih, di sini misal 2x tambah 3 sama dengan bintang. Berarti 2x sama dengan bintang tambah 3. Min 3 ya, karena plusnya pindah kanan. Min 3. Berarti buat nyari x aja itu bintang. Dikurangin 3, dibagi sama 2 kan. Itu nilai x-nya. Jadi kita tuh misalin kayak gini tuh supaya kita ketemu nilai x-nya. Nanti baru dimasukin ke rumus yang ke sini. Jadi di sini bisa ditulis, karena misalin G 2x tambah 3 itu sama dengan bintang, berarti terus dong G bintang. Karena nilai itu sama dengan bintang. Terus 2x. 2x-nya siapa? X-nya ini. Bintang min 3 dibagi sama 2. Kemudian min 7. Coret. Berarti nyisain bintang min 10 ya. Bintang min 10. Ini GX dapat nih. GX-nya yaitu X min 10. G bintang min 10. Nah, yang ditanya ini. G X min 4. Ya udah, X-nya ini, bintangnya ini kita ganti X min 4. Ya kan? Min 10. Yaitu X min 14. Jadi jawabannya yang B. Oke, ada yang mau ditanya? Mau nanya dong. Itu yang bintang-bintang gitu bisa diganti pakai angka gitu nggak? Lebih baik huruf, karena kan di sini yang ditanya itu nanti huruf. Kalau misalkan nanti tiba-tiba yang ditanya soal tuh dia mintanya angka, ya udah ganti aja sama angka. Tapi aku kalau misalkan angka pun tetap misalin huruf. Nanti kalau misalkan yang ditanya angka baru dimasukin gitu deh. Terserah mau misalnya apa aja, yang penting dapat GX-nya. Kan ini baru G kayak dua suku gitu kan. Kan kita kan lebih familiar sama GX dibandingkan
G2X tambah 3 kan. Ini kan kayak jarang banget kan. Lebih familiar ke sini kan. Jadi kalau misalkan ada bentuk kayak gini, itu ubah dulu ke bentuk kayak gini. Jadi nanti kalau misalkan mau masukin angka berapapun, gampang. Kalau udah bentuknya kayak gini. Gitu. Oh, oke. Paham kan maksudnya? Oke, makasih. Oke. Lanjut ya. Nih, diketahui luas layang-layang AB, CD itu 290 nih. Terus panjang AF itu 10. Kemudian EF 7, DE 17. Kemudian yang ditanya itu keliling gabungan. Oke. Sekarang gini, keliling itu adalah panjang seluruh apa ya namanya? Sisi-sisi terluarnya. Jadi sisi terluarnya itu dijumlahin semuanya. Ini kan ada yang dalam nih, kayak ini nih, contoh ini. Ini sama ini, itu kan letaknya di dalam. Ini juga di dalam. Itu nggak usah dipakai. Gitu. Contoh gini deh, kalau misalkan di sini ada lapangan, terus di sini suka ada garis-garis gitu ya. Nah, pas kan kalian kalau disuruh ngelilingin itu kan ngelilingin di sini kan, ke pinggir-pinggirnya kan, nggak mungkin ngeliling ke sini, gitu. Jadi keliling itu definisinya adalah seluruh panjang yang terluar, sisi terluarnya itu dijumlahin, gitu. Jadi nanti nyari ini ditambahin ini, terus yang melengkung juga sama ini. Karena ini tuh putus-putus ini cuman kayak garis ngebantu doang, bukan panjang sisi aslinya, gitu. Oke, kita cari-cari yang nggak ada di situ, yang nggak ada apa aja. Contoh di sini AB belum diketahui, terus BC juga belum diketahui, DC juga belum diketahui. Itu kita cari dulu nih, kita cari satu-satu. Nah, panjang ini A ke O itu kan 24 ya, dari 7, ini ke sini kan 7, ini ke sini 17. Berarti ini ke sini 7 ditambah 17, yaitu 24. 24. Oke, kita lihat nih. Ini diketahui luas layang-layang. Luas layang-layang gini ya. Luas layang-layang kan rumusnya diagonal 1 dikaliin diagonal 2 dibagi 2 kan. Itu rumus layang-layang. Itu nilainya berapa? 290. 290. Diagonal satunya berapa? Diagonal 1 yaitu BD. Nih, BD dikaliin sama AC. Ya kan? Dikali AC dibagi 2. Nah, ini kan ke sini 10 ya. Berarti ini juga 10 dong. Karena kan kalau layang-layang itu sama. Antara ini sama sini. Kalau ini 10, ini juga 10. Berarti BD-nya itu 20. Berarti 290. 20 kali AC. AC-nya belum ada. Ya udah kita tulis aja AC. Bagi 2 deh. Coret-coret 10. Coret-coret. Berarti AC-nya itu 29. Ya kan? Kalau misalkan AC-nya 29, terus AO-nya 24, berarti OC-nya kan di sini 5. Ya kan? AD 25. AD 25. Bukan ya, AD itu bukan 25. AD itu 26. Nah, kita cari ini AD-nya nih. AD. AD itu kan Pitagoras dari sini nih. Ini kan tegak lurus di sini. Pitagoras ini AF itu kan 10. Berarti 10 kuadrat sama ini 24 kuadrat. Kita akarin. 100 ditambah 576 yaitu 676 ya. Berarti AD itu akar 676 atau 26 cm. Itu AD. Nah, sekarang lihat nih. AD itu kan sama aja kayak BC. BC. BA ya. Ini AD 26, berarti BA pun juga 26. Di sini panjangnya 26. Udah nih, udah dapat. Satu dapat. Terus ini dapat. Udah. Ini udah ada nih. ED udah ada. Berarti kita tinggal cari BC sama CD. Itu BC, itu sama aja CD. Dari siapa? Dari akar 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Jadi 100 ditambah 25 atau akar 125. Akar 125 kan sama aja 25 kali 5. Jadi 5 akar 5. Ini 5 akar 5. Ini 5 akar 5. Udah tuh, udah ketemu tuh.
Ya udah, kita tinggal cari kelilingnya. Keliling total ya. Keliling gabungan. Keliling gabungan yaitu panjang ini dulu nih. Ini ke sini 10, tulis. Terus FE, ini lengkungannya berapa? Ya udah kita carilah lengkungannya. Itu kan setengah keliling lingkaran ya. Jari-jarinya itu 7 ya. Coret, 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 coret 11. Ditambah ED 17. Ditambah ini CD 5 akar 5, BC 5 akar 5, 5 akar 5 ditambah 5 akar 5 kan sama aja 10 akar 5 ya. Kemudian BA itu 26. Kita jumlah aja semuanya. Ada yang kurang nggak? Ini udah. Udah ya, udah semua ya. Nah, kita totalin aja nih. Ini sama ini 21. 21 tambah 17, 8. 38 tambah 26. 4, 1, 64 ya. Di 64 ditambahin sama ini deh. 10 akar 5 cm. Jawabannya yang D ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Aku boleh nanya nggak? AO 24 itu dari mana? AO 24 dari mana? Oke, gini. Ini kan AO. AO ini kan sejajar sama DF ya. Kalau misalkan gini, ini AO dan mana ini? Liatin warna hijau dulu ya nih. AO ini sama aja ini. Panjang ini. Ya kan, karena dia sejajar tuh. Nah, panjang ini sampai sini itu 7. Kemudian dilanjutin dari sini sampai sini itu 17. Berarti kan dari F ke D itu 7 tambah 17, yaitu 24. Berarti AO-nya juga 24 karena dia sejajar. Gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi? Lima dari mana? Oke, nih. Kan dari A sampai ke C itu kan 29 nih. Ya kan? Kemudian tadi udah didapat nih si AO-nya itu 24. Berarti ya udah sisanya kan tinggal 29 dikurangi 24 yaitu 5. Yang ini. O ke C. Ada yang mau nanya lagi? Atau masih bingung? Yang OB sama OD itu sejajar sama yang AF itu ya? OB, OD. Yang Iya. Oke. Dia kan sama. Lanjut ya. Oke, ini soalnya agak panjang nih karena dia nyari satu-satu. Jadi yang ditanya kan biasa kan kita nyarinya itu kalau satu benar, 3 benar. Jadi 1, 2, 3 benar, terus 1, 3 benar, 2, 4 benar, 4 benar, atau semuanya benar. Kalau ini enggak. Kalau ini tuh yang ditanya tuh yang bernilai benar tuh ada berapa. Jadi mau nggak mau kita harus ngecek satu-satu nih. Gitu, nggak bisa langsung kalau satu benar, 3 benar gitu, enggak. Jadi memang harus cek satu-satu. Oke, di sini diketahui bahwa fx-nya itu 2f100 min x ditambah 3x. Oke, langkahnya itu yang pertama masukin aja x-nya sama dengan 0, sama masukin juga x-nya itu sama dengan 100. Oke, sekarang kalau dimasukin f-nya sama dengan 0, berarti kan ini f0 ya, karena diganti sama 0, sama dengan 2f 100, x-nya 0, berarti 100 dikurangi 0, ya tetap f100 ya. Ini f100 ditambah 3x, 3 kali 0, ya tetap gini ya. Kemudian kalau misalkan x-nya 100, berarti f100 sama dengan, jelek banget, 2 f 100, x-nya diganti 100, jadi 100 dikurangi 100, berarti f0 ya. Ditambah 3 kali 100, yaitu 300. Dan dapat 2 persamaan. Kita substitusi aja.
kalau misalkan F0 itu sama aja 2 kali F-nya 100. Jadi F100, ini kan 2 kali F0. F0-nya siapa? F0-nya itu ini, 2 kali F100. Jadi 2 kali F0-nya itu 2 kali F100. Gitu ya, tambah 300. Nah, ini kan sama aja. Kalau dikali ini kan sama aja 4 kali F100. 4 kali F100 tambah 300. Yang ini F100. Anggapnya gini, F100 itu anggap bintang. Jadi bintang sama dengan 4 kali bintang ditambah 300. Ya kan? Kalau ini dipindah ke kiri, jadinya min 3 bintang dong. Sama dengan 300. Berarti untuk satu bintang yaitu min 100 ya. Jadi F100-nya itu nilainya min 100. Oke. Karena F ini F0 ya. F0 itu 2 kalinya F100. Berarti F0 itu sama aja 2 kalinya dari min 100. Jadi min 200. Itu F0. Nah, sekarang ini belum selesai nih. Belum selesai sampai sini. Kita harus ngecek satu-satu. Pernyataan yang pertama, F100 dikurangin F0 sama dengan 100. Oke. F100-nya min 100. Dikurangin F0. F0-nya min 200. Jadi min 200. Itu sama dengan 100. Ya udah, berarti ini min 100 ditambahin sama 200. Ya udah, benar 100 ya. Jadi nomor 1 ini benar. Sekarang kedua. F100. F100-nya min 100 ditambahin sama 100. Ya udah, 0 ya ini. Berarti nomor 2 benar. Sekarang cek nomor 3. 2 kali F100 berarti 2 kali min 100 itu min 200 tambahin dikurangin sama F0. Dikurangin sama F0-nya itu min 200. Ya udah sama aja kan, min 200 ditambahin sama 200 yaitu 0. Ini benar. Sekarang cek nomor 4. 100 ditambah sama F0. F0-nya itu min 200. Ya udah 100 dikurangi sama 200 yaitu min 100. Jadi ini benar semua. Karena benar semua ya udah. Jadi yang pernyataan yang bernilai benar itu ada 4 pernyataan. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ini gampang sih, cuman kayak lama di ngecek satu-satunya. Lanjut atau ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang itu yang ditanya itu berapa sih luas segitiganya? Jadi di sini ada pernyataan pertama sama pernyataan kedua. Kita disuruh nyari luas segitiganya. Tapi di sini diketahui nih, diketahui luas ABC, diketahui segitiga siku-siku ABC, terus punya sisi A, B sama C. Oke. Misalkan sisinya gini ya. Ini kita nggak tahu sih gambarnya gimana. Ini kita misalnya aja. Ini A, ini B, yang ini C. Itu kita misalin. Nah, yang ditanya itu berapa sih luas segitiga ABC? Ini yang ditanya luasnya. Iya nanti. Oke, kita cek pernyataan 1. Pernyataan 1 bilang, kalau misalkan A, B, C itu bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya, kalau misalkan A, B, C bilangan bulat, ya kita bisa nyari luasnya, cuman kan jawabannya bervariasi ya. Bisa aja ini 3, ini 4, ini 5. Bisa aja ini 5, 12, terus ini 13. Itu kan bervariasi buat satu buat satu soal kok jawabannya banyak banget. Nah, itu namanya itu nggak cukup. Ini nggak cukup nih. Karena kita nggak tahu panjangnya itu nilainya itu berapa aja. Gitu. Kalau misalkan 2 diketahui, nanti salah satunya kita bisa cari. Nah, itu baru nanti dapat luasnya. Sekarang yang kedua, salah satu sisinya itu 4. Misalkan nih, A-nya ini 4, terus BC-nya itu kita tetap aja nggak tahu kan. Jadi BC itu bisa bervariasi nilainya. Tergantung ya kita maunya berapa gitu.
karena masih bervariasi, itu kita juga belum bisa. Ini nanti masih banyak banget kemungkinan buat si BC-nya. Gitu. Berarti ini juga nggak cukup. Kecuali nanti C-nya tahu atau B-nya tahu. Nanti kan bisa dipitagorasin, ya kan? Gitu. Kalau satu nggak cukup, dua juga nggak cukup tuh. Nah, ini mesti salah nih jawabannya. Sekarang kita cek kalau misalkan digabung. 1 dan 2 itu kita gabungin nih. Dua-duanya. Bahwa ABC itu bilangan bulat, terus salah satu sisinya itu 4. Ya udah, dapat kan? Udah pasti 3, 4, 5. Atau kalau misalkan angka lain, kalau misalkan 6, 4, nggak mungkin ya. Karena kan nanti akar 6 sama akar 4 itu nggak bilangan bulat. Jadi yang bilangan bulat itu salah satu-satunya itu, bukan salah satu ya, tapi satu-satunya itu 3, 4, sama 5. Ini triple Pitagoras. Ya udah, ini kan nanti dapat luasnya. Luas segitiga dapat. Tunggu nggak ambil uang lah jelasnya ini. Ya udah ya apa anjir. Oke. Berarti jawabannya itu pernyataan 1 sama pernyataan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaannya. Oke, lanjut. Atau ada yang mau ditanya? Lanjut aja. Screen-nya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, lanjut. Nah, soal yang ini tuh lumayan panjang. Nggak panjang sih, lumayan lah. Tapi. Diketahui f(x)-nya itu 2x ditambah a per bx min 3. Terus diketahui lagi nih, F2 itu sama dengan 3. Ya udah kita masukin aja ke sini. Kalau misalkan F2 berarti X di sini kita ganti 2. Jadi F2 2 kali 2 itu 4 ditambahin A per 2 kali B, ya 2B min 3 itu nilainya 3 nih. Kan F2 nilainya 3. 4 tambah A per 2B min 3. Oke, sampai sini dulu nggak apa-apa. Kalau maupun mau dikali silang pun juga nggak apa-apa. Kalau dikali silang berarti 6B. Kemudian 3 kali min 3 min 9 sama dengan 4 ditambah A. Ini dipindahin ruas jadi 6B min A sama dengan 4 tambah 9 itu 13. Ini yang pertama. Ya. Kemudian dia gini nih. F inverse min 1 itu nilai 1. Oke. Sebelum ke situ aku jelasin dulu tentang fungsi inverse itu gimana. Oke. Kalau misalkan ada yang lupa nih, inverse itu apa sih? Contoh gini, misalkan di sini tuh ada himpunan X. Terserah sih mau misalnya apa aja, misalkan di sini X. Nanti kan dipetakan ya, nanti kan di sini ada prosesnya. Misalnya entah X tambah apa, atau X dikuadratin, atau apapun lah. Nanti tergantung rumus fungsinya. Nanti dapat kan nilainya. Kalau misalkan ini bilangan bulat, terus nanti dimasukin ke rumus, nanti dapat juga kan bilangan bulat misalkan Y. Gitu. Kok nggak kecoret ya? Nah, di sini Y misalkan. Itu kalau fungsi biasa, ya kan? Jadi si X ini kita masukin ke Fx. Itu dapatlah nilai Y. Jadi Fx itu sama aja Y kan kalau ditulisin. Nah, tapi beda nih kalau misalkan invert itu kita nggak nyari nilai Y, tapi kita nyari nilai X. Jadi arahnya itu dibalik. Dari Y kita masukin ke fungsi, itu nanti dapat si X. Itu namanya fungsi inverse. Gitu. Ya udah, kita masukin si Y, ya kan? Dapatnya si X. Jadi kan tulisannya gini. F inverse masukin si Y, dapatnya X. Jadi kayak dibalik gitu loh. Oke. Sekarang gini. Kalau misalkan F inverse negatif 1 sama dengan 1, F inverse negatif 1 sama dengan 1, berarti Fx-nya kan sama aja gini dong. F1 sama dengan negatif 1. Jadi dibalik doang penulisannya. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau misalkan F1-nya sama dengan min 1, ya udah masukin lagi ke sini. X-nya kita ganti 1, berarti 2 ditambahin A per Bx. Berarti 1 dikali B min 3 sama dengan min 1. Ini kali silang. 2 tambah A sama dengan min B tambah 3. Bener nggak? Bener kan ya? Kemudian ini
dipindahin ruas jadinya A, ini min jadi plus B sama dengan di sini pindah ruas jadinya 1. Nah, ya udah dari dari kedua persamaan ini kita eliminasi aja. Dieliminasi 6B min A sama dengan 13. A tambah B sama dengan 1. Kalau misalkan bingung, boleh nih ditukar posisinya. Misalkan B tambah A dulu, nggak apa-apa, sama aja. Kan komutatif. Gitu. Kita boleh dijumlah 7B, ini kan. 7B, min A tambah A itu habis, 13 tambah 1 itu 14. Berarti B-nya dapat ya, B-nya itu 2. A-nya berapa? Ya udah tinggal masukin aja. Kalau B-nya 2, ya udah. Berarti ini A tambah 2 sama dengan 1. A sama dengan 1 dikurangin 2, yaitu min 1 ya. A sama dengan min 1. Nah, ya udah kita masukin aja nih. B kuadrat berarti 2 kuadrat. 4. Min 1 kuadrat. Min 1 kalau dikuadratin sama aja min 1 kali min 1. Min 1 dikali min 1 itu sama aja 1. Ya, di sini sama dengan 1. Ya udah, berarti 4 dikurangin 1 itu 3. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Sampai sini ada yang bingung nggak? Atau kecepatan? Atau mau nanya? Kak, ulang dari mana dapat F min? Oke, ulang ya. Jadi gini, misalkan, ini pakai angka dulu deh. Misalkan ada rumus fungsi bahwa fx itu sama aja, berapa ya, misalkan x pangkat 2 dikurangin 1 misalkan. Kalau misalkan kita masukin 2 kita masukin proses, yaitu 2 kuadrat 4. 4 dikurangin 1, 3. Ya kan? Dari sini kan tulisnya gini, F2 itu sama dengan 3. Itu kalau fungsi biasa. Jadi fungsi biasa itu X-nya ada, terus kita nyari si Y-nya, gitu kan. Tapi kalau inverse itu balikannya. Y-nya ada, nah kita nyari si X-nya, gitu. Jadi Y-nya itu ada di sini. Y itu daerah sini nih. Ini X-nya, 2 itu X. Y-nya itu yang 3 nih. Kita masukin 2 ke Fx, dapatnya Y atau sama dengan 3. Tapi balik nih, kalau misalkan inverse itu kebalikannya. Jadi 3-nya itu ada, nanti 2 itu kayak nggak ada gitu loh. Nanti itu yang dicari. Itu namanya F inverse. Gitu. Jadi kalau misalkan ditulis, ini X, terus di sini ada rumus fungsi, ya kan? Nanti dapatnya nilai Y. Itu Fx sama dengan Y. Tapi kebalikan nih. Kalau misalkan kita mau nyari X, ya udah kita masukin ini ke rumus fungsi kan. Sebenarnya kalau misalkan tulisan awalnya tuh gini lah. F biasa. Terus masukin Y ya kan. Dapatnya X. Tapi karena dia arahnya berbalik, dikasih inverse gitu. Jadi sama aja. Masukin X ke fungsi ini, dapatlah nilai Y ya kan. Lihat panahnya nih. Kalau masukin Y, dapatnya X. Tapi dia pakai tanda ini. Gitu. Karena berbalik arah. Masih bingung nggak? Aaron. Paham. Lanjut ya. Ini panjang nih soalnya. Ini sama kayak tadi nih, harus minta satu-satu. Diberikan S sama T itu titik puncak dari grafik fungsi berikut. Ya, ini fungsinya itu. Nih, jadi kalau misalkan fungsinya itu nanti bentuknya kayak gini nih contohnya. Ini misal aja ya. Kok nggak keceret ya? Bentar. Ini nggak kecoret. Nah, diberikan S sama T itu titik puncak. Kalau misalkan grafiknya kayak gini, berarti kan titik puncak di sini ya. Jadi S, T-nya itu di sini. Tapi kalau misalkan bentuk grafiknya gini, berarti S, T-nya itu di sini. Gitu. Jadi tergantung nanti grafiknya itu kayak gimana. Karena kebetulan dia ya grafiknya itu bentuknya kebuka ke atas. Jadi kayak yang
nomor pertama ini, yang gambar pertama ini. Jadi nanti kemungkinan tuh gambarnya kayak gini sih. Karena kan di sini A-nya itu di sini 1. Gitu. Lebih dari 0. Di situ fx-nya itu x kuadrat min 4x ditambah p tambah 1. Kita tahu kalau misalkan bentuk umum atau format umumnya itu kan kalau fx itu ax kuadrat tambah bx tambah c kan, itu formatnya, format umumnya. Berarti di sini bisa ditulis kalau misalkan a-nya di situ 1, ya kan? B-nya itu min 4, ini B. Nah, segerombolan ini C. Gitu. Ini 1 nih, karena nggak ada angka itu biasanya ditulisnya 1. Oke? Dia bilangnya gini nih, si S itu titik puncak. Jadi X puncaknya itu sama aja S. Sama dengan siapa? Kan kita tahu, kalau misalkan nih, kalau misalkan ada yang lupa rumusnya, misalkan ini ada garis, ini garis dari sini X1, sini X2. Berarti kan tengah-tengahnya di sini, itu kan sama aja dari X1 ditambahin X2 dibagi 2 kan? Jadi X1 ditambahin X2 dibagi sama 2. Ya sama, kayak di puncak. Puncak itu juga di tengah-tengah letaknya. Jadi kalau misalkan ada gambar gini, itu nanti di sini pasti simetri sama. Makanya dia itu di tengah-tengah iniannya, letaknya. Itu sama aja X1 ditambahin X2 per 2. Nah, X1 ditambah X2 kan rumusnya B per A ya. Jangan lupa dibagi 2. Tapi dikasih min ya. Ini min B, sorry. Min B. Kan X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Karena dia dibagi 2, ya udah dikasih 2 gini. Gitu. Jadi rumusnya itu min B per 2A. Nah, asal usulnya dari situ ya kalau misalkan ada yang lupa. Min B. Min B-nya siapa? Ya udah, min 4. Jadi min 4 itu kan 2 ya. Min 4 itu kan 4 dibagi sama A-nya itu 2A, berarti 2 kali A-nya 1. 4 dibagi 2, ya udah 2. Sekarang YP. Kan XP-nya udah dapat, kita cari YP. Y puncak. Y puncak tuh sebenarnya pakai diskriminan bisa. Jadi D per min 4A atau min D per 4A sama aja. Pokoknya salah satu ada minnya. Tapi kalau misalkan udah ketemu kalau udah ketemu XP-nya, buat nyari YP-nya ya udah tinggal kita masukin si X-nya kan. Kayak gini. Ini kan misalkan X-nya dapat nih di sini, XP. Ya udah berarti YP-nya kan tinggal masukin si XP ke FX dong. Ya udah. XP-nya itu udah dapat 2. Ya udah kita masukin aja ke sini. Di situ YP-nya itu sama aja T, sama aja kita masukin si 2-nya ini ke fungsi. Jadi 4, 2 kuadrat kan 4. Min 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Tambah P tambah 1. Oke. Berarti T sama dengan 4 min 8 min 4. Min 4 tambah 1 min 3. Ditambahin P. Jadi min 3 tambah P. Atau sama aja P min 3. Nah, dia bilang nih kalau misalkan si S sama si T itu berturut-turut merupakan suku pertama sama suku kedua dari deret geometri yang tak hingga. Terus dia punya jumlah 4. Jadi si S sama si T itu suku pertama sama suku kedua dari deret geometri yang tak hingga. Jadi tak hingga. Terus dia punya jumlah yaitu 4. Gitu, ya kan? Nah, kita tahu nih bahwa kalau misalkan jumlah itu kan berkaitan sama S ya. Jadi S tak hingga itu sama dengan 4. Ya. S tak hingga itu rumusnya apa? Rumusnya itu air. A1 min R. A itu siapa? A itu suku pertama. Suku pertama siapa? Suku pertama S. S itu siapa? S itu 2. Jadi 2 per 1 min R. R itu siapa? R itu adalah suku kedua dibagi sama suku pertama. Atau suku ketiga dibagi sama suku kedua. Gitu. Jadi sama aja. Karena di sini cuma ada S sama T yang diketahui, ya udah. Suku keduanya T, suku pertamanya S. Berarti R itu sama aja T per S kan. Suku kedua dikurangi suku pertama. T-nya siapa? T-nya itu P-3, S-nya 2. Jadi R-nya itu P-3 per 2. P-3 per 2
sama dengan 4. Ya udah dikali ini silang aja. Jadi 2 sama dengan 4 dikali 1, 4. 4 dikali min P, gimana ya di sini ya? Min 4 dikaliin P min 3 per 2, coret-coret 2, ya kan? 2 sama dengan 4 min 2 kali P, 2P. Min 2 dikali min 3 plus 6. Ini sama ini 10. Ya kan? Berarti 2 min 10 itu min 8. Berarti P-nya sama dengan 8 dibagi 2 ya, yaitu 4. P-nya dapat, S-nya dapat. Oke, yang ditanya itu adalah oke. Kita harus ngecek satu-satu nih. Kan dia yang diminta itu adalah kurva Y mempunyai titik puncak. Kurva Y itu melalui. Jadi kita harus tahu si kurva Y itu bentuknya berapa bentuk komplitnya. Karena kan di sini masih bentuk P ya. Sedangkan kalau misalkan fx itu ya harus ada x, 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 x. Gak ada variabel lain. Ya udah, kita masukin aja P-nya di situ. Fx sama dengan tadi x kuadrat min 4x tambah P tambah 1. P-nya adalah 4. Ya udah, 4 tambah 1 itu 5. Nah, ini kan udah bentuk normalnya ya. Ya udah kita cek satu-satu. Kurva ini mempunyai titik puncak 2 sama 1. Oke, titik puncak kan selalu XP sama YP. XP-nya yaitu min B per 2A. Min 4, min 4, 4 dibagi 2. Udah 2. Udah bener tuh, X-nya udah bener. Sekarang Y-nya. Ya udah masukin 2 ke sini. 2 kuadrat. 4. Min 4 kali 2, min 8. Tambah 5. Ini min 4 ditambahin sama 5. Punya utang 4, terus dibayar 5. Masih ada sisa 1 ya. Ya udah, berarti bener ya, 2,1. Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Kita cek pernyataan yang kedua itu melalui titik 1,1. Oke, kalau melalui titik 1,1, ya udah kita masukin X-nya sebagai 1, harus dapat Y-nya juga 1. Kalau misalkan Y-nya beda, nanti berarti salah. Gitu. Jadi kita masukin X-nya itu 1. 1 kuadrat, 1. 4 kali 1, 4. Tambah 5. Ini min 3. Min 3 tambah 5 itu 2 ya. Tuh. Berarti F1-nya 2. Berarti kan harusnya itu melalui titik 1,2 gitu, bukan 1,1. Berarti pernyataan yang kedua ini salah. Terus memotong ada di 2 titik. Oke. Kalau misalkan memotong 2 titik, kita cek pernyataan 3. Kalau misalkan grafik fungsi itu gini ya. Kalau dia memotong 1 titik, berarti D-nya sama dengan 0. Terus kalau misalkan dia memotong 2 titik gini, itu D-nya lebih dari 0. Gitu. Kalau misalkan dia nggak motong sama sekali, misalkan agak melayang gini ya gambarnya. Nah, itu D-nya kurang dari 0. Jadi, supaya kita tahu dia memotong berapa titik, atau bahkan dia nggak memotong sama sekali, kita harus tahu D-nya. Apakah dia negatif, positif, atau sama dengan 0. Gitu. Kita harus tahu D-nya. D itu kan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 4 kuadrat itu 16. Min 4, A-nya itu 1 nih. C-nya itu 5. Ya udah, 16 dikurangi 20, itu kan min 4. Berarti D-nya itu, kesimpulannya adalah D-nya itu negatif atau kurang dari 0. Kalau D-nya kurang dari 0, artinya si Fx-nya itu dia nggak motong sama sekali. Bentar ya. Kalau misalkan D-nya itu negatif atau D-nya kurang dari 0, artinya si Fx-nya itu nggak motong sama sekali. Nggak motong sumbu X sama sekali. Kalau misalkan D-nya sama dengan 0, motongnya di 1 titik. Kalau lebih dari 0, motongnya ada di 2 titik. Tapi kalau nggak motong sama sekali itu D-nya kurang dari 0. Jadi di sini nggak motong sama sekali. Sedangkan pernyataannya itu memotong di 2 titik. Ya berarti salah dong. Pernyataan 3 itu salah. Sekarang kita cek pernyataan 4. Kurva ini memotong Y di 0,5. Ya udah, kita masukin aja sama kayak tadi. Masukin 0. Hasilnya 5 atau bukan? X kuadrat. 0 kuadrat 0. Min 4 kali 0, ya 0. Ditambahin 5. Ya, ini bener ya. F0 itu 5.
tambah 5, berarti 5. Ini bener ya. 0,5. Jadi nomor 4 itu benar. Jadi banyaknya pernyataan yang bernilai benar itu ada pernyataan 1 sama pernyataan 4. Jadi ada 2 pernyataan. Ada yang mau nanya nggak? Kepanjangan ya? Ada yang bingung nggak? Ketik 1 deh kalau misalkan paham. Lanjut, yang lain. Oke, lanjut ya, berarti kalau misalkan paham. Kalau misalkan ada yang nggak paham nanti ngomong aja nggak apa. Nah, ini sama, ini nggak ada yang beda. Sekarang itu untuk memutuskan pernyataan. Diketahui dua buah fungsi persamaannya itu fx sama gx. Kak, ini iya nanti di-share kayaknya deh. Tapi kalau misalkan nggak jelas nanti nanya aja ya kalau misalkan coret-coretannya itu nggak jelas. Tapi nanti di-share kok. Oke. Dua buah fungsi fx dan gx. Apakah kedua fungsi itu berpotongan di satu titik? Nah, sama kita tadi nih. Kalau dia berpotongan di satu titik, berarti d-nya itu sama dengan 0, gitu ya kuncinya. Jadi pertanyaan itu bisa diubah gini. Apakah d-nya sama dengan 0 gitu ya? Sama aja. Berpotongan di satu titik sama aja d sama dengan 0. Oke. Fx-nya itu x min a, gx-nya ini. Udah kita sama dengan ini aja. X min a x kuadrat min bx tambah b. Ini 0. Ini x kuadrat min bx. Ini min 1x gitu ya. Ditambah a tambah b. Atau sama aja x kuadrat min b tambah 1 ya. Gitu. Jadi ini min b sama aja kan. Min b dikali x. Min bx. Min 1 dikali x ya. Min 1x. Min 1x sama aja min x. Gitu. Nah pertanyaannya itu apakah d-nya ini tuh sama dengan 0. Jadi ini d-nya itu adalah b tambah 1 kuadrat dikurangin 4 AC, A-nya 1, C-nya itu A tambah B. Karena 1 itu sama aja kayak nggak ngaruh gitu ya. Jadi boleh sih dihapus gini. Tapi kalau misalkan mau disituin ya tulis aja satunya. Ini pun juga nggak apa-apa kan 1 itu kayak nggak ngaruh ya. Cuma bikin 1. Gitu. Nah intinya itu apakah nilai ini segerombolan ini itu sama dengan 0? Kita cek pernyataan 1. Pernyataan 1 bilang kalau misalkan min 2 akar A ditambah B sama dengan 1. Berarti kan B-nya itu kan sama aja 1 ditambahin sama 2 akar A. Gitu kan. Kita cek nih, kita masukin ke sini. Berarti D-nya itu sama dengan B tambah 1. B-nya ini 1 tambah 2 akar A. Itu baru B ya, ingat. Ditambahin sama 1. Kita kuadratin. Min 4 A. B-nya itu adalah 1 ditambah 2 akar A. Gitu kan. Sekarang ini kan sama aja 2. Ya kan 1 tambah 1 2. Ditambah 2 akar A, kita kuadratin. Ingat nih bentuk A plus B kuadrat itu sama aja A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti A kuadrat itu 2. Jadi 2 kuadrat itu 4 tambah 2AB. Jadi 2, A-nya 2, B-nya itu 2 akar 2. Jadinya 2 akar 2. 2 akar A. Jadinya 8 akar A ya. Ditambahin sama B kuadrat. B kuadratnya 2 akar A kuadrat. 2 kuadrat 4, akar A kuadrat A. Jadi 4A. Dikurangin sama nih. Kalau pakai pengurangan itu pakai kurung ya. Jangan namanya kurung, ini salah. Dikurangin sama 4A. Atau enggak kalau misalkan ini juga boleh sih. Karena kan yang ini udah dikurung. Ini 4A, ini min 4. Ya kan? Yang ini min 8 akar A. Nih perhatiin nih, itu ada yang bisa dicoret nih. Ini coret, habis. Ini coret, habis. Ini coret, habis. Ya udah dong, berarti D-nya sama dengan 0. Kan yang ditanya itu apakah D sama dengan 0.
berarti nomor 1 iya. Jadi cukup ya. Kalaupun nomor 1 itu jawabannya, misalkan D-nya itu sama dengan 1, misal ya. Kan pertanyaannya itu apakah D sama dengan 0? Tapi pernyataan 1 bilang D-nya itu sama dengan 1. Berarti kan D-nya itu bukan 0 kan? Berarti pernyataan 1 itu tetap cukup walaupun dia jawabannya tidak. Gitu. Kan kalau misalkan pertanyaan apakah kan jawabannya 1 iya, 2 tidak. Jadi bisa iya, bisa tidak, bisa enggak gitu. Kalau misalkan di sini D-nya 1, berarti kan jawabannya enggak. Berarti cukup memenuhi dong buat ngejawab pertanyaannya gitu. Karena dia kebetulan 0, ya udah jawabannya iya, berarti nomor 1 ini cukup. Cukup. Karena dia cuma butuh iya apa enggak doang gitu, bukan nilainya berapa. Sekarang nomor 2. Kita cek. F2 sama dengan G2 sama dengan 1. F2 berarti ini X-nya ganti 2. Jadi 2 min A sama dengan 1. Kemudian G-nya itu 2 kuadrat 4 min 2B tambah B sama dengan 1. Ini min B ya. Min B, 1 dikurangi 4 min 3. Maka B-nya sama dengan 3. Oke. Dari sini A-nya pindah ruas sama dengan 1. A-nya 1, B-nya 3. Kita cek nih, apakah D-nya itu sama dengan 0? Ya udah, masukin aja ke sini. D itu kan B tambah 1. Berarti 3 tambah 1, 4. 4 kuadrat, 16. Min 4, A tambah B. Berarti 1 ditambah 3, 4. 16 dikurangi 16, 0. Ya, berarti ini jawabannya juga iya. Jadi jawabannya cukup. Maka jawaban yang paling tepat dari opsi itu adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 juga cukup. Jadi salah satu pernyataan itu cukup. Ada yang mau ditanya? Atau paham? Lanjut. Lanjut. 3 soal lagi ya. Kita yang ini dulu deh, yang gampang. Diketahui M itu adalah banyaknya bilangan prima yang kurang dari 16. Ini M itu banyaknya. Kok? Bentar. Nah. Banyaknya bilangan prima kurang dari 16. Berarti M itu sama aja. Oke. Pertama gini, bilangan prima kurang dari 16 kan dari mulai 2 ya. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udah ya, segitu doang ya. Nih, ini bilangan prima nih. Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi M itu banyaknya. Jadi ada 6 bilangan. Ya kan? Kemudian manakah hubungan antara P sama Q yang benar? Gitu. P-nya bilang di sini. P itu luas persegi dengan panjang rusuknya itu M. Berarti panjang rusuknya itu 6. Luas persegi, panjang rusuknya itu 6. Ya udah. Berarti 6 kuadrat ya kan persegi. 36. Sekarang yang Q. Q itu 16 min M kuadrat. Ya udah, 16 min 6 kuadrat. 16 min 6 itu 10. 10 kuadrat itu 100. Nah, dari sini kan kesimpulannya bahwa P-nya itu kurang dari Q. Atau Q-nya itu lebih besar dari P-nya. Jadi jawabannya yang B. Gampang ya ini? Ini juga gampang. Nah, kalau misalkan soal kayak gini tuh difaktorin aja. Di sini kan ada yang sama ya di sini. 2019. Jadi 1 di bawah deh. 2021 itu sama aja gini. 2 pangkat 2019 dikaliin sama 2 pangkat 2 kan? Tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 0. Gini. 2019 kalau dikali 2 pangkat 2 kan sama aja 2019-nya ditambah 2. Yaitu 2021. Sesuai. Ya kan? Lanjut. Terus 2 pangkat 2 pangkat 2019 dikaliin sama 2 pangkat 1. Ya udah 2019 ditambahin 1 yaitu 2020. Udah sama. Sekarang yang terakhir
Yang ini 2019 dikaliin pangkat 0. Ya udah, berarti 2019 ditambahin 0, yaitu 2019. Jadi udah sesuai. Dan ini cuman ngerubah bentuk tapi nggak ngerubah nilainya. Sama aja 2 pangkat A, 56 kan sama aja 8 kali 7. Ya kan? Nah, yang di sini 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 1, 2. 4 tambah 2 udah 6. 6 tambah 2 pangkat 0, 1. 6 tambah 1, 7. Berarti kan bisa dicoret. Ini coret, ini coret. Berarti sisanya yang ini. 2 pangkat min 2019 sama dengan 2 pangkat A min 3. Jadi 8 ini kan sama aja 2 pangkat 3. Aduh, nge-lag. Ini aku coret. Nah, 2 pangkat 3. Jadi ini bisa disederhanain. Ingat, kalau misalkan pembagian itu kan sama aja pengurangan ya. Jadi dikurangin. 2, A-nya ini dikurangin sama 3. Terbentuknya yang ini. Kita coret. Berarti min 2019 sama dengan A min 3. Ya udah, min 3-nya ini pindah ke kiri. Jadinya tambah 3 sama dengan A. Ya udah, di sini A-nya dapat min 2016. Ya kan? Yang ditanya apa? P itu A per 32. A-nya itu min 2016 per 32, yaitu min 63 ya. Kemudian Q-nya itu min 36. Ya udah, dari sini kan kesimpulannya apa? Q-nya lebih gede kan daripada P. Kan ini lebih kecil, lebih gede, lebih gede daripada P. Jadi jawabannya itu yang B. Q-nya ini lebih gede daripada si P-nya. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak paham. Lanjut ya. Satu lagi. Nah, ini panjang banget. Harus butuh slide satu lagi. Ini sebenarnya sama kayak tadi nih. Harus ngecek satu-satu. Kita cek panggilan 1. F0 dipangkatin 2022 itu sama dengan 1. Nah, di sini kan, ini kan yang diketahui itu F X min 3 sama dengan 2X min 7. Nah, ini tadi ada yang nanya kan, kayak bisa nggak sih kalau disama denganin angka? Bisa aja, karena kan di sini yang ditanya 0, supaya ini jadi F0 berarti X-nya harus diganti 3 kan? Kan F3 min 3 itu F0 kan? Jadi X-nya itu kita ganti sama 3. Gitu. Paham lah ya maksudnya? Jadi sini F0 itu, jadi F0 itu terjadi kalau misalkan X-nya itu kita ganti sama 3. Gitu. Karena kan 3 dikurangin 3, 0. Jadi di sini 2 kali 3. Karena kan X-nya tadi diganti sama 3. Jadi 2 kali 3 itu 6, dikurangin 7, yaitu min 1. Sekarang yang ditanya itu F0 dipangkatin 2022. Ya udah, F0 pangkat 2022, ya bener ya, kan min 1 pangkat 2022. Itu sama dengan 1. Gitu. Jadi kalau misalkan negatif itu, contohnya min 1 di sini ya, min 1 nanti dipangkatin genap, itu jadinya 1. Kalau min 1 dipangkatin 3, nanti hasilnya itu min 1. Jadi kalau misalkan min 1, pangkat ganjil itu min 1. Kalau min 1, pangkat genap itu sama dengan 1. Jadi nomor 1 ini benar. Kemudian yang kedua, F2 ditambah G2 itu 6. Ya kita harus tahu nih, F2-nya berapa, G2-nya berapa. Sekarang gini, supaya kita tahu F2, ya kita mau nggak mau kita harus nyari X-nya itu berapa, supaya si Fx-nya itu jadi 2. Gitu. Ya udah, berarti X-nya itu boleh diganti 5 dong. Kan 5 dikurangin 3, 2. Berarti X di sini ganti 5. 2 kali 5, 10. 10 dikurangin 7, itu 3. Kemudian G2. Nah, supaya G-nya jadi 2, kita masukin berapa? Masukin aja 4. Ya kan? Akar 4 di sini 2. Berarti di sini 4. 4 dikurangi 1, 3. Jadi terbukti ya bahwa F2 sama G2 itu nilainya 6. Jadi pernyataan 2 juga benar.
Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga. Di sini aja deh. Aduh, salah. Ini pernyataan 3, yang ini pernyataan 4. Oke. G, F setengah. Ya, kita harus nyari dulu nih F setengahnya berapa. Jadi F setengah. Sama kayak tadi ya. Supaya nilai ini tuh jadi setengah, masukin berapa sih? Coba gini. X min 3 itu gimana sih caranya biar jadi setengah gitu. Jadi X-nya sama dengan 3 ditambah setengah. Yaitu 31/2 ya. Itu sama dengan 7/2. Nah, berarti kita harus masukin si 7/2 itu ke X. Kita masukin 7/2. Jadi 2 kali 7/2 dikurangi sama 7. Coret. 7 kurang 7 kan 0. Berarti penulisan ini sama aja G0 kan? Kan F setengahnya 0. Jadi G0. Gitu. Baik lagi nih ke sini. G-nya. Supaya si G-nya, apa sih namanya? Supaya di dalam akarnya ini, domainnya itu sama dengan 0, berarti X yang di sini juga harus sama dengan 0. Kan akar 0 itu 0. Jadi sama dengan 0 min 1. Yaitu min 1. Itu nilai yang ini. Jadi nilai G, F setengah, itu nilainya min 1. Sekarang kita cek yang ini, F G1. Berarti kita harus tahu nilai G1-nya dulu. Supaya nilai ini sama dengan 1, berarti X-nya harus 1 kan? Karena akar 1 itu 1. Gitu. Berarti X yang ini kita ganti sama 1 nih. 1 dikurangi 1 itu 0. Berarti F G1 sama aja F0 dong. F karena G1-nya 0 berarti sama dengan 0. Nah, sama kayak tadi nih. Supaya nilai X min 3-nya ini sama dengan 0, berarti X-nya ini kita ganti sama 3. Karena 3 dikurangi 3 itu 0. Berarti di sini juga diganti 3. 2 kali 3, 6. Dikurangin 7, itu sama dengan min 1. Di sini berarti kesimpulannya FG1 sama dengan min 1. Ya udah, berarti sama ya. Min 1 sama dengan min 1. Berarti pernyataan ketiga ini benar. Kita cek pernyataan yang keempat. G2X dikurangin F1 sama dengan 4X. Oke. G2X. Sama kayak tadi ya. Supaya akar X-nya ini sama aja 2X, itu berapa sih yang masuk X-nya? Misalkan gini. X-nya sama dengan 2X. Supaya X, berarti kita kuadratin dong. Berarti ini 4X kuadrat. Ya, karena ini 2 kuadrat itu 4, X kuadrat itu X kuadrat. Jadi 4X kuadrat. Jadi nilai G2X sama aja 4X kuadrat tadi. 4X kuadrat dikurangin 1. Gitu. Dikurangin F1. Jadi 4X kuadrat dikurangin 1, itu baru si ini. Si G2X-nya. Sekarang dikurangin sama F1. Nah, supaya terjadi F1, maka yang di dalam kurungnya itu harus X-nya sama dengan 4. Karena 4 dikurangin 3 itu 1. Jadi X-nya itu diganti 4. 2 dikali 4 di sini itu 8. Dikurangin 7. Ini 4X kuadrat min 1. Nah, min 8 kurang 7 itu 1. Jadi 4X kuadrat min 2 harusnya. Tapi di sini cuma ada 4X kuadrat. Berarti ini pernyataan yang salah. Jadi pernyataan yang benar itu cuma 1, 2, 3. Keempatnya salah. Jadi ada 3 buah pernyataan yang benar. Oke? Sampai sini ada yang mau nanya nggak?